yang di awal-awal ikut memperjuangkan Indonesia merdeka tapi dalam masa di bawah pengawasan kolonial Belanda. Karena pada waktu itu Belanda sangat ketat mengawasi tokoh-tokoh Palembang, karena kita berbicara tentang lingkupnya Palembang kan. Nah, salah satunya Raden Elinta diawasi. Namun karena dia nih zuriat dari Sultan, ya juga cukup disegani pada waktu itu. Sisi lain, dia adalah seorang pengusaha. Jadi dia banyak usaha kebun, perkebunan, juga perdagangan, dan bahkan sempat buat hotel juga. Ini yang menariknya. Jadi pada saat itu dia buat hotel karena dia naluri bisnisnya melihat bahwa kebutuhan hotel itu pada waktu itu tahun 1900-an awal, pada awal abad ke-20 itu sangat tinggi. Kenapa? Karena Palembang, terutama daerah 17 Ilir itu daerah kawasan ekonomi. Jadi 16, 17, 18 itu kawasan ekonomi. Itu Jalan Rustam Effendi itu ya? Nah, sekarang itu terkenal dengan nama Jalan TP Rustam Effendi. Tapi kalau dulu itu masuk kawasan Sayangan. Jalan itu ya, karena dia dekat daerah Sayangan kan. Nah, sementara Jalan Kolonel Atmo itu dulu disebut dengan Jalan Talang Jawo Lamu. Nah, jadi dari Pasar Burung sampai ke Simpang Cinde yang ada kuburan Raden Nangling itu yang di pos polisi Cinde itu. Kuburan Nangling itu ya, kuburannya polisi. Ada di pos polisi Cinde itu. Nah, di situ ada kuburannya. Nah, termasuklah mulai dari Pangeran Sutono Lendro, kemudian Raden Ahmad sampai ke Raden Nangling dan seluruh keturunannya dikuburkan di situ. Jadi kalau kita lewat pas di Simpang Pertigaan Cinde itu, satu ke Kolonel Atmo, satu ke Jalan Sudirman. Nah, di segitiga itu adalah tempat ungkonan dari Raden Nangling. Kalau dari keturunan SMB 2 itu sudah berapa ini?